Tribun bergetar. Veda lakukan sesuatu yang tak masuk akal. Penonton di tribun mendadak berdiri. Suara sorakan meledak seperti konser band metal, tapi ini bukan panggung musik. Ini sirkuit, dan pelakunya adalah Veda Ega Pratama. Dalam momen yang terekam jelas di kamera dan jadi viral dalam hitungan menit, Veda sukses melakukan overtake terhadap murid binaan VR46 3 kali berturut-turut dalam satu race. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali cuy. Kayak orang kegeeran yang nembak crush berkali-kali biar diterima, tapi yang ini sukses. Momen ini langsung bikin tribun Mandalika panas seperti wajan goreng telur, dan bahkan komentator Italia pun kehilangan kata-kata. Mereka cuma bisa bilang "Chi è questo ragazzo?" alias siapa bocah ini. Tapi tunggu dulu, siapa sebenarnya rider yang jadi korban Vega ini? Jangan buru-buru pulang, kita kulik lebih dalam. Rider yang jadi target Veda kali ini bukan pembalap kaleng-kaleng. Dia dikenal sebagai salah satu anak emas VR46 Academy, alias murid langsung dari The Doctor, Valentino Rossi. Dengan reputasi sebagai calon penerus kejayaan Italia di MotoGP, rider ini punya gaya balap agresif, posisi start bagus, dan motor dengan performa tinggi. Tapi, ya namanya hidup, kadang pinter akademik belum tentu bisa tahan banting di lapangan, sama kayak cowok yang sering ditikung teman sendiri. Rider ini awalnya memimpin dengan percaya diri, namun kepercayaan diri itu berubah jadi panik setelah Veda muncul seperti mantan yang belum move on. Nggak bisa dilawan, cuma bisa ditatap. Tapi yang paling bikin geger adalah momen pertama saat Veda mulai ambil alih. Lap awal berjalan cepat dan mendadak, Veda masuk dari sisi dalam tikungan seperti maling ayam yang hafal rute lolos. Si murid Rossi itu nggak nyangka bakal disalip secepat itu, dan penonton langsung histeris. Manuver ini terjadi di sektor sempit yang biasanya bikin pembalap mikir 2 kali. Tapi Veda, dia kayak lagi ngejar ojek online yang salah antar makanan. Gesit, tajam, dan bersih. Tidak ada kontak, tidak ada gesekan ilegal, cuma adu nyali dan insting maut. Komentator lokal pun sampai teriak, "Ini anak gak waras." Tapi, dalam arti positif tentu saja. Dan ternyata, rider lawan sempat mencoba balas dendam. Setelah kehilangan posisi, murid Rossi sempat merebut kembali posisi depannya. Tapi seperti sinyal Wi-Fi yang muncul lalu hilang lagi, usahanya nggak bertahan lama. Veda seperti sensorik manusia anti didahului. Begitu disalip, dia langsung ngegas balik tanpa mikir 2 kali. Kali ini, overtake dilakukan di jalur luar dengan kecepatan tinggi, bikin jantung fans serasa diajak roller coaster tanpa sabuk pengaman. Bahkan, kamera TV nyaris nggak sempat ngezoom. Penonton langsung loncat dari kursi. Tribun bergema seperti konser dangdut koplo. Bedanya, ini bukan goyang ipehul, tapi goyang jantung. Tapi, masih ada satu di lap terakhir, saat semua mata tertuju pada pertarungan ini, Veda menunggu momentum. Bukan asal nyalip, dia menunggu rider lawan sedikit lebar di tikungan lambat. Dan disitulah, bam! Secepat gebetan yang tiba-tiba balikan sama mantan, Veda menyelinap masuk dan menyalip untuk ketiga kalinya. Kali ini, overtake-nya bukan hanya bersih, tapi juga cantik. Kayak swab kartu ATM yang langsung approved. Penonton berteriak, beberapa bahkan menjatuhkan popcorn. Bahkan, kepala rider lawan terlihat sedikit mengangguk, entah pasrah atau ngaku kalah. Tapi bukan cuma tribun yang meledak, dunia maya pun ikut terbakar. Setelah race, potongan video aksi Veda langsung menyebar ke TikTok, IG Reels, dan Twitter X. Dalam waktu singkat, muncul puluhan editan dramatis. Ada yang pakai lagu Naruto, ada yang pakai backsound sedih kayak sinetron. Netizen Indonesia langsung klaim, ini anak kita nih. Bahkan, ada yang bikin stiker WA bertuliskan, Veda Mode On. Komentar-komentar kocak pun bermunculan. Murid Rossi dikasih pelajaran privat sama Veda. Atau, kalau balapan kayak gini terus, rider lawan bisa pensiun dini. Tapi tunggu, bagaimana respons dari tim-tim dan pelatih setelah drama ini? Pelatih Veda saat diwawancara cuma tersenyum dan bilang, kita hanya berusaha maksimal. Tapi senyum itu penuh arti. Seperti orang tua yang tahu anaknya habis bikin kehebohan di sekolah. Dari pihak lawan, pelatih si murid Rossi terlihat agak pahit saat berkata, kami akan evaluasi. Banyak. Sementara sang rider sendiri mengaku kaget dengan agresivitas Veda. Bahkan sempat bilang, dia tahu semua celah saya. Waduh,
Ini balapan atau hubungan mantan yang saling ngintip? Veda sendiri, dia kalem. Cuma bilang, saya hanya fokus. Dingin banget, bro. Kayak kopi yang kelamaan diseduh, tapi tetap bikin melek. Tapi yang bikin ramai selanjutnya, apakah Veda sah promosi? Setelah aksi spektakuler ini, beberapa media Eropa mulai memberitakan bahwa Veda masuk radar tim-tim Moto3 untuk 2026. Bahkan ada media Italia yang menulis, Asia has its new predator. Perbandingan statistik menunjukkan, Veda punya performa lebih konsisten dibandingkan beberapa alumni VR46 di usia yang sama. Para pengamat mulai diskusi, apakah dia akan loncat lebih cepat dari rencana? Di sisi lain, fans lokal sudah menjerit, jangan dilepas dulu dong, kasihan Asia tak lengkapnya jadi sepi. Lucunya, ada netizen yang nyelutuk. Kalau naik kelas, Veda jangan lupa bawa sambal terasi biar tetap pedas di Eropa. Tapi apakah ini akhir dari kisahnya di level ini? Para analis balap menyebut duel ini sebagai turning point karir Veda. Dari sekedar pembalap muda berbakat, dia kini disegani dan mungkin ditakuti. Bahkan komentator Jepang bilang, ini anak nggak kenal takut. Penampilannya yang tenang, ditambah aksi gila di lintasan, bikin dia seperti karakter anime yang baru unlock jurus pamungkas. Tapi jangan salah, tekanan sekarang makin besar. Veda harus bisa membuktikan bahwa ini bukan cuma momen keberuntungan, tapi bukti konsistensi. Netizen pun bikin hashtag Veda the Menace. Waduh, kalau udah dapat julukan, tandanya udah masuk radar semua orang, termasuk yang siap ngerebut dia buat tim besar. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum berakhir. Jangan buru-buru kasih mahkota. Veda memang bikin geger di race ini, tapi kalender belum selesai. Masih ada satu balapan lagi yang bisa jadi penentu segalanya. Rider VR46 itu pasti nggak mau kalah 2 kali berturut-turut, dan tim lain pun pasti mulai ngintip data Veda. Tapi satu yang pasti, penonton bakal makin antusias. Tiket race berikutnya udah mulai ludes, dan tribun siap dibuat histeris lagi. Komentar netizen pun makin liar. Gue nggak nonton bola lagi, sekarang nungguin Veda. Hati-hati ya, MotoGP, karena anak muda dari Asia ini makin dekat jadi bahan obrolan dunia. Jangan lupa like, share, dan subscribe sebelum Veda bikin kehebohan lagi minggu depan.